Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fani Deswi Sapitri Tambunan dan dengan anggota kelompok saya Dwi Egil Radiatur dan Sinta Rizky Ayu Utami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukaan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talon Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan Karangbarahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sangsakerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu, yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Jana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opposition dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkslecture, Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Aswan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksrat, Rapat Dewan Rakyat, Jahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Pemuda kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan Republik. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Pan-of-Union dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. Gabungan huruf OE dalam ejaan Pan-of-Union digantikan dengan huruf U dalam ejaan Republik. B. Bunyi hamzah, dalam ejaan Pan-of-Union diganti dengan K dalam ejaan Republik. C. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. D. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. E. Tanda terema, dalam ejaan Pan-of-Union dihilangkan dalam ejaan Republik. B. Ejaan pembaharuan.
Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. A. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. C. Gabungan konsonan Ang diubah menjadi N. D. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. E. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. F. Kecuali itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong. C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia, merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan konsonan TJ seperti pada kata jinja diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti njonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. D. Ejaan yang disempurnakan. A. Perubahan huruf. B. Huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. C. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. D. Penulisan D sama sebagai awalan dibedakan dengan D yang merupakan kata depan. E. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah sebagai berikut. 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. E. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, EYD berubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Materi dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, PUEBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada PUEBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. EYD. Ada 7 aturan baru EYD yang disampaikan pada Kamis 18 Agustus 2022 dalam taklimat media di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, bersama pembahasan mengenai tema dan logo Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. 1. Penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. 2. Perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang terikat dengan Tuhan. 3. Perubahan redaksi, dipakai menjadi tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 4. Pemindahan kaedah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUEBI atau diatur dalam ejaan, dipindah ke pedoman umum pembentukan istilah PUPI. 5. Penghapusan kaedah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama, penulisan, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. 6. Perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaedah penulisan unsur serapan. Perubahan tata penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengungkapan kata atau dalam penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.